Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ar-rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kepada kita keikhlasan, kekuatan untuk selalu bisa berada di atas kebaikan dan ketaatan sampai nanti Allah mewafatkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali membahas kajian kitab-kitabul jami', yang pada kesempatan kali ini kita akan masuk hadis terkait dengan larangan untuk mempersulit urusan orang lain. Ulun akan bacakan terlebih dahulu hadisnya, lalu kemudian kita akan sambung pada beberapa hadis yang berikutnya. Hadis terakhir pertemuan yang telah lalu itu kita sampai kepada hadis terkait dengan dua orang yang saling mencaci maki, maka apapun yang diucapkan keduanya dosanya kembali kepada yang memulai untuk memaki, selama yang dimaki atau yang dizalimi tidak melampaui batas. Ini sudah kita jelaskan hadisnya, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Bagaimana maksud daripada hadis tersebut, ya, kapan kembali kepada orang yang memulai, lalu kemudian kapan tidak kembali kepada yang memulai, dosanya apa saja dosa yang dimaksudkan dari orang yang memulai mencaci. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Baik, kita akan masuk ke dalam hadis yang berikutnya, adalah hadis di mana hadis ini adalah hadis yang sangat penting untuk kita bahas dan untuk kita jadikan sebagai prinsip di dalam hidup, bahwa sebenarnya kita itu di dalam bermuamalah, jamaah sekalian, itu kalau misal tidak bisa membantu orang lain, maka setidaknya jangan mempersulit urusan orang lain. Makanya Nabi SAW menyebutkan, ya, hukuman bagi orang yang suka mempersulit urusan orang lain, hukuman bagi orang-orang yang suka memperumit, ya, urusan orang lain. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sirmah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra musliman darrahu Allah, wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang memberikan mudarat kepada orang lain atau kepada sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mudaratan kepadanya. Wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Dan barang siapa yang mempersulit urusan orang lain, maka Allah akan mempersulit urusan orang tersebut. Dalam riwayat yang lain justru Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, ya Allah, man ulita min amri ummati syai'a. Ya Allah, siapapun yang engkau berikan amanah untuk memimpin, mengurusi urusan, ya, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasyaqqa alaihi fashquq alaihim. Lalu kemudian dia mempersulit urusan orang lain yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mudah, maka Nabi mendoakan kepada Allah agar supaya Allah mempersulit urusannya. Jadi kalau kita mau bedah kandungan hadis ini, baik, kalau kita mau ambil kandungan hadis ini, di hadis ini berisi tentang larangan mempersulit urusan orang lain. Karena inti daripada, ya, seseorang itu dalam bermuamalah, ya, dalam muamalah kepada sesama manusia, itu tingkatan yang pertama adalah dia bisa meringankan beban orang lain, meringankan beban orang. Ini disebut dengan ta'awun. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah senantiasa selalu akan
memberikan pertolongan kepada hambanya. Allah senantiasa selalu akan memberikan bantuan, terkhusus di dalam keadaan kita terjepit, di dalam keadaan kita kesulitan. Syaratnya adalah kita selalu suka bantuin orang, ya kan? Nah, ini tingkatan yang pertama, meringankan beban orang lain atau membantu orang lain, ya, membantu. Ini paling bagus. Setiap kali dia dengar ada orang yang kesulitan, dia berusaha untuk bantu semampunya dia. Kalau tidak bisa dengan materi, dengan fisik, paling tidak dia mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dimudahkan. Makanya ketika kita melihat ada saudara kita kesulitan, dimanapun, tidak ada alasan untuk kita tidak membantu mereka. Setidaknya membantu dengan doa. Nggak ada alasan jamaah sekalian. Kalau ketika kita melihat misalnya ada saudara kita yang sedang terkena musibah, longsor kah, banjir kah, atau apapun itu juga, kebakaran kah, atau apapun itu juga, maka setidaknya sebagai seorang muslim, ya, sikap yang harus kita ambil itu adalah ikut merasakan sebagaimana apa yang mereka rasakan. Setidaknya kita bersedih sebagaimana mereka bersedih, dan mendoakan agar supaya Allah Subhanahu wa taala, ya, memudahkan segala urusan mereka. Itu pertolongan, ya, itu kita bantu orang lain dengan apa? Dengan doa. Tapi ketika kita mampu lebih dari itu, kita mampu untuk membantu secara materi, membantu secara fisik, maka lakukan. Dan ini adalah salah satu tingkatan tertinggi dari akhlak seorang muslim, meringankan beban orang lain. Makanya Nabi SAW banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang meringankan beban sesama saudara muslimnya di dunia, ya, menghilangkan kesusahan, ya, sesama saudara muslimnya di dunia, ya, naffasallahu kurbahu yaumal qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan beban-bebannya kelak pada hari akhirat. Kita di akhirat itu jamaah sekalian, jangan kira mudah. Banyak sekali beban dosa yang mungkin sampai hari ini kita nggak sadari. Yang disadari itu aja udah banyak, ya. Banyak jamaah sekalian, ya. Yang nggak disadari juga banyak juga. Nah, makanya itu adalah merupakan beban kelak yang akan dibawa oleh seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Semoga Allah mengampuni kita semua. Nah, kalau kita mau diringankan di akhirat kelak, maka ringankan beban orang yang sedang mendapatkan kesulitan di dunia, dan ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, yang kedua jamaah sekalian, kalau kita tidak mampu untuk meringankan beban orang lain, jangan bikin susah orang. Itu. Kalau kita tidak mampu untuk membantu orang lain, setidaknya jangan sampai bikin urusan orang lebih rumit. Ya. Ini prinsip. Makanya Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang mencelakai sesama saudara muslimnya, Allah akan celakakan dia. Barang siapa yang dia mempersulit urusan sesama saudara muslimnya, Allah akan persulit urusan-urusannya. Jangan dikira Allah Subhanahu wa taala itu tidur. Jangan dikira kita mungkin bisa jadi selamat di dunia. Enggak. Ada hidup yang setelah kita hidup di dunia ini akan kekal kita di sana, yaitu adalah kehidupan akhirat. Makanya jamaah sekalian, yang kedua tingkatannya adalah tidak mempersulit, ya, orang lain. Nah, ini tadi yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya bagi orang-orang yang memegang urusan orang lain. Karena di dalam sebagian konteks hadis disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang diberikan amanah, ya, barang siapa yang diberikan amanah, dari yang paling kecil sampai yang paling, ya, tinggi, sampai yang paling besar, dari urusan RT sampai urusan negara, semuanya masuk di dalam hadis tersebut. Pokoknya kalau pian mempersulit urusan orang lain, pasti dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau memang urusannya rumit dan harus seperti itu, memang tidak ada jalan lain, memang harus seperti itu, nggak ada jalan lain, ya, maka itu tidak termasuk ke dalam mempersulit. Ulun beri contoh, misalnya ya, pian pengen misalnya daftar apa gitu, atau berurusan di misalnya Dukcapil kah, atau di manakah, ada nomor antrian, ya kan, ada nomor antrian, di mana-mana orang antri misalnya,
Batu pian bocak situ. Oh, ini hadis Nabi nih, mempersulit urusan orang nih. Jadi lambat nih antri ini. Karena kawan memang begitu ada antriannya. Jadi tidak setiap serta-merta ya yang pian merasa kesulitan kemudian pian katakan ini mempersulit umatnya Nabi Muhammad ini. Enggak seperti itu. Jadi kalau misalnya memang prosedurnya seperti itu sudah diatur agar supaya mudah, ya itu sudah cara yang paling mudah yang bisa ditempuh, maka tidak termasuk dalam tadi mempersulit urusan orang lain. Sudah bisa dimengerti sampai sini. Di antara faedah terkait dengan hadis ini. Jadi ini tadi Pak ya, prinsip di dalam hidup kita, kalau nggak bisa bantu, maka jangan bikin susah. Itu prinsip jamaah sekalian. Maka jangan sampai jamaah sekalian ya, kita mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi itu ditujukan kepada kita. Jangan sampai jamaah sekalian. Makanya kita tuh harus hati-hati. Selama kita bisa mempermudah urusan orang lain, jangan dipersulit. Baik. Kemudian jamaah sekalian, di antara faedah ini, faedah yang pertama. Faedah yang kedua, para ulama menyebutkan di dalam hadis tadi ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza' min jinsil amal. Apa itu? Bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Di dalam Islam banyak sekali hal-hal yang semacam ini. Kalau pian baik, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan. Bahkan konsep pahala dan hukuman itu sebenarnya seperti itu jemaah sekalian. Kalau pian baik, maka akan ada balasan kebaikannya. Bahkan tidak jarang balasan kebaikan itu adalah balasan kebaikan yang serupa. Sebagai contoh, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dulu awal-awal berdakwah kemudian didampingi oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha bahwasanya Jibril yuqri'ukis salam. Jibril ya memberikan salam kepada engkau wahai Khadijah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan melewati malaikat Jibril, kemudian melewati lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memberikan ya kabar gembira kepada Khadijah radhiyallahu taala anha bahwa beliau punya rumah di surga, ya, punya rumah di surga yang tidak ada keributan sama sekali, yang damai, tenang, tentram, ya, gak ada keributan sama sekali. Yang menarik adalah Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya balasan tersebut diberikan kepada Khadijah radhiyallahu taala anha karena disebabkan beliau tidak pernah ribut, tidak pernah abut untuk menuntut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berkorban dengan harta. Bahkan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terjepit, beliaulah yang menenangkan. Balasannya serupa dengan apa yang beliau lakukan ketika hidup di dunia. Jadi ibu-ibu kalau seandainya hendak pahalanya bagus, ya kelak di surga, kalau hendak berisi rumah di surga sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha, tiru ya Ummul Mukminin Khadijah, meskipun itu sulit ngalih ya, pada saat suaminya misalnya datang, jangan diabuti dulu ya, diberikan layanan, kemudian juga urusi suaminya ya. Anyar datang laki di mempai binti sudah aduh jauh dari Khadijah. Memang tidak bisa secara 100% karena Khadijah adalah wanita terpilih, salah satu wanita yang terbaik ya, tapi ya tentu saja kalau kita mau mencontoh contoh yang baik, maka al jaza'u min jinsil amal. Ada banyak sekali ya, yang mana balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Banyak ya, di antara contohnya adalah kalau kita berbuat baik, kita juga akan mendapatkan kebaikan, dan itu banyak, dan ini berlaku kaidah umum. Begitu pula berlaku sebaliknya. Kalau kita buruk, maka kita akan mendapatkan balasan keburukan di dunia ataupun juga di akhirat. Makanya di antara riwayat sebagian juga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ini juga sebagian dari perkataan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ini ada riwayat hadis yang dinilai oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya hadisnya hasan, bahwasanya salah satu di antara dosa yang akan cepat diberikan oleh Allah hukumannya di dunia itu adalah uququl walidain,
adalah durhaka kepada kedua orang tua atau kepada salah satunya. Kalau kita lihat penjelasan para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kemudian juga Ibnu Hajar, itu balasannya adalah bagaimana seorang yang pernah durhaka kepada kedua orang tuanya atau kepada salah satunya, bisa jadi balasan tercepatnya adalah Allah akan jadikan anak-anaknya itu durhaka kepada dirinya. Maka hati-hati jamaah sekalian, al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan kebaikan yang kita tanam, cepat ataupun lambat, disadari ataupun tidak disadari, di dunia ataupun di akhirat. Maka semua kebaikan yang kita tanam hari ini itu akan kita nikmati hasilnya kelak di masa yang akan datang. Sudah bisa dimengerti sampai sini? Jadi sekali lagi prinsipnya kita harus ingat, kalau kita tidak bisa membantu orang lain maka jangan mempersulit urusan orang lain. Apalagi yang dipersulit adalah urusan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang dipersulit adalah urusannya itu urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi al jazaa'u min jinsil amal, balasan dari sebuah perbuatan itu baik dan buruknya akan diterima sesuai dengan kebaikan yang dilakukan atau keburukan yang dilakukan. Baik, ini hadis yang pertama. Kemudian yang berikutnya, hadis yang kedua. Kita masuk ke dalam hadis yang berikutnya. Hadis yang berikutnya ini adalah hadis terkait dengan larangan berkata kasar dan kotor. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu, dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah la yubghidul fahisha al-badhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benci. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai dengan seorang yang lisannya kotor dan kasar. Dengan seorang yang lisannya kotor dan kasar. Maka para ulama menyebutkan, ini ada berapa tadi yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada 2 jamaah sekalian. Lalu nafas. Ini masih berkaitan dengan lisan. Jadi para ulama menyebutkan, kita mulai dari mukaddimah terlebih dahulu. Di orang yang salah satu sifat atau karakter orang yang mudah masuk surga itu adalah orang yang akhlaknya bagus. Bahkan di dalam hadis yang lain, tidak ada yang lebih berat di timbangan al-mizan melebihi daripada akhlak yang mulia. Maka para ulama menyebutkan salah satu, ada banyak indikator atau tanda orang itu akhlaknya diukur baik atau tidak. Di antaranya yang paling menonjol kata para ulama ya. Nah, ini konteks pembahasan kita adalah apa? Lisan. Lisan jemaah sekalian. Jadi kita bisa tahu orang ini akhlaknya bagus atau tidak dari mana? Dari lisannya. Dari muntungnya. Kalau isi mulutnya atau kalau isi pembicaraannya adalah bagus, baik, maka berarti akhlaknya baik. Tapi kalau isi daripada lisan dan pembicaraannya adalah perkara-perkara yang tidak baik, perkara-perkara yang kotor, isinya adalah ghibah, isinya adalah cacian, maka berarti itu sama dengan salah satu indikator terpentingnya, berarti dia tidak lolos untuk kategori orang yang berakhlak baik. Yang kedua jemaah sekalian, ada banyak sekali. Tapi kita coba sebutkan beberapa di antaranya sebelum kita masuk nanti ke dalam hadis tadi. Yang kedua adalah indikator akhlak baik atau tidak itu adalah tadi masalah menolong dan mempersulit. Sebagaimana yang tadi kita sebutkan di hadis yang sebelumnya. Nah, makanya tadi hubungannya di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa indikator terkait dengan seseorang itu berakhlak baik atau buruk. Ya, makanya tadi langsung setelah menolong dan mempersulit, berarti kalau mempersulit berarti akhlaknya baik apa buruk? Buruk. Kalau suka menolong orang, kalau suka mempermudah urusan orang, berarti dia termasuk kategori yang akhlaknya baik. Yang ketiga,
Salah satu indikator juga yang disebutkan oleh para ulama adalah yang berkaitan dengan kedermawanan dan kebakhilan. Pian bisa ukur akhlak seseorang itu dari seberapa dermawan dia atau dari seberapa bakhilnya dia. Itu. Ini yang paling tampak jamaah sekalian. Lisan, kemudian bagaimana sikapnya, apakah dia tuh suka nolongin orang atau mempersulit urusan orang. Yang ketiga adalah dari apa? Kedermawanan dan kebakhilannya. Nah, ini mungkin kita cukupkan 3 ya, karena ini kedermawan dan kebakhilan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Jadi mungkin ulun cukupkan 3 karena fokus kita ada di nomor 1. Tapi yang jelas jamaah sekalian, ya, tapi yang jelas yang perlu kita ingat bersama adalah ya, kita ya, tentu saja ini 3 perkara ini jamaah sekalian. Ini kata para ulama, selain indikator akhlak yang baik dan buruk, maka 3 ini lawannya, baik atau buruknya, itu adalah yang menjadi sebab orang-orang itu bertahan atau menjauh dari kita. Belum beri contoh. Ini 3 terbesar. Lisan. Kalau ada orang lisannya itu kada bagus, hakun lah pian bakawan laninya. Hakun Ustaz teh, ya karena pian lebih parah daripada dia. Ada nak itu. Ya, hakun Ustaz teh. Atau ulun cocok aja bakawan laninya aja. Ya karena pian sama. Tapi kalau orang yang kata-katanya bagus, ya, kemudian setelah itu berteman dengan orang-orang yang kata-katanya kasar, kada betah jamaah sekalian. Kada betah, kada nyaman. Sakit hati terus, disambatinya terus. Ya, iya kada beti memikirkan. Ya, padahal ini tadi, ya, lisan ini salah satu yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membuat seseorang itu terseret ke dalam api neraka. Sudah bisa dimengerti yang kedua. Yang kedua adalah menolong dan mempersulit. Hakun lampian bakawan lawan orang yang selalu mempersulit urusan orang, termasuk diantaranya bisa jadi urusan pian dipersulitnya. Hakun lah pian lah, ada hakun, ulun yakin. Yang berikutnya yang ketiga adalah kedermawanan dan kebakhilan. Kalau ada orang 2, ya, seikung dermawan, seikung bakhil, ulun betakun ulun pian hakun bakawan lawan mana? Kada usah dijawab. Ya. Yang bakhil ini pasti dijauhi oleh orang. Makanya kata para ulama, selain 3 ini adalah indikator paling tampak dan paling mudah untuk kita merasakan akhlak orang itu baik atau buruk, maka 3 perkara ini adalah juga salah satu sebab orang itu akan bertahan dengan kita ataukah orang itu akan menjauh dengan kita. Bila lisan kita buruk, ada dana hakunnya beparak. Apabila kita selalu mempersulit, memberikan mudarat kepada orang lain, kadang-kadangnya hakunnya beparak. Apabila kita selalu bakhil kepada orang lain, jua kadang-kadang hakunnya beparak. Tapi coba pian lisan pian bagus, suka nolongin orang, kemudian juga pian dermawan. Dermawan ini dalam tanda kutip sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau misalnya kita bisa, alhamdulillah, ya, semampu kita. Ya, sudah bisa dimengerti jamaah sekalian. Nah, ulun ingin memfokuskan kepada satu indikasi yang nomor 1. Ini ada beberapa hadis yang berikutnya yang masih indikasinya di nomor 1. Indikasi akhlak mulia, ya, yaitu adalah lisannya bagus. Berarti ada dong Ustadz lisannya yang kada bagus. Ya, dan itulah yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis yang barusan kita baca. Lisan yang kada bagus tuh kayak apa? Ada tandanya disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadis yang kita baca tadi ada 2. Yang pertama ada namanya, ya, fuhsh. Yang kedua adalah bada'ah. Apa yang dimaksudkan dengan fuhsh? Apa yang dimaksudkan dengan bada'ah? Yang jelas kedua-duanya ini kada bagus. Lisan yang suka menyebut kata-kata kasar, lisan yang suka menyebut kata-kata kotor. Tapi kalau para ulama menyebutkan fuhsh ini melampaui batas. Melampaui batas di dalam berbicara, ya. Pokoknya yang melampaui batas, orang batasnya di sini kita berbicara, dia lebih dari itu. Ulun beri contoh. Kalau pian begayaan, ya, kalau pian begayaan, lalu kemudian
ya ada orang bergaya menggayaakan Kuitan Pian. Dan Kuitan Pian itu sudah meninggal dunia. Ketujuh lah Pian. Kuitan digayaakan, disambati misalnya. Ini kita biasa bergayaan. Ya, misalnya kada terlalu parah. Tapi ketika sudah melampaui batas sampai Kuitan nang digayaakan, kadang sampai ke kai digayaakan. Ya, sampai dibuat orang-orang tertawa disebabkan karena Kuitan kita ketujuh kadakah. Nah, itulah yang disebut dengan melampaui batas. Sudah bisa dimengerti sampai sini jamaah sekalian. Adapun badaah, badaah ini artinya adalah kata-katanya kotor. Jadi asal katanya itu kotor. Contoh, mohon maaf yang berhubungan dengan misalnya kotoran disambat ke orang. Atau berhubungan, mohon maaf, sedikit-sedikit kata-katanya itu misalnya ya, sedikit-sedikit kata-katanya itu yang berhubungan dengan hubungan suami istri, yang berhubungan, mohon maaf, ulun harus contohkan, berhubungan dengan kemaluan misalnya, itu nang disambat di tengah orang. Ya, itu disebut dengan apa? Badaah. Kalau dalam bahasa hadisnya fahishul badi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang lisannya itu fahish dan orang-orang yang lisannya itu badi. Bisa dimengerti sampai sini? Bedanya bisa dimengerti ya. Tapi dua-duanya sama-sama buruk. Bahkan para ulama menyebutkan, sebagian para ulama menyebutkan ini dua-duanya ini saling mewakili satu dengan yang lainnya. Tapi kalau kita mau ya pisahkan, maka fuhus ini kurang lebih kita bisa katakan kasar atau segala sesuatu yang kira-kira melampaui batas. Mohon maaf, Ustadz masih belum paham Ustadz. Ulun beri contoh ya. Ini misal, pian jangan menyambat ulun berkata kasar, berkata kotor. Ulun supaya pian paham aja. Fuhus itu seperti apa kata-kata kasar yang melampaui batas? Misalnya ada orang menyambat ya dengan nada yang kencang ya. Karena ada napa-napa, kemudian setelah itu sedikit-sedikit menyambat misalnya bungul jar, bangsat jar, misalnya seperti itu. Sedikit-sedikit nyambat seperti itu. Itu termasuk apa berarti? Fuhus. Bisa dimengerti sampai sini. Kalau badaah ini ya tadi kata-katanya kotor ya. Yang disebut adalah misalnya ya mohon maaf yang berhubungan sama hubungan suami istri, yang berhubungan dengan kemaluan misalnya, ini disebut. Nah, ini maka berarti kata-katanya kotor. Ini disebut dengan apa? Badaah. Dan dua-duanya ini indikator akhlak seseorang itu tidak baik. Lisannya apabila yang sering keluar dari mulutnya adalah dua jenis perkataan ini. Dan ini kata para ulama adalah dua jenis perkataan yang mudah untuk dibiasakan sehingga seringnya keluar tanpa sengaja. Bukan tanpa sengaja, tapi seperti otomatis dan menjadi kebiasaan. Makanya kalau pian perhatikan orang yang biasa mengucapkan ini otomatis. Prak ya langsung. Ada tapi berpikir katanya sambetnya bisa dimengerti sampai sini. Nih, dua ini. Ya, termasuk di dalamnya. Mohon maaf jamaah sekalian. Anak-anak kita sekarang, adik-adik kita sekarang ya sedikit-sedikit menyambat, mohon maaf, anjing, anjir, ya sedikit-sedikitnya. Ini termasuk dari apa? Kira-kira mana nih? Fuhus apa badi? Kira-kira? Fuhus. Kasar kata-katanya, melampaui batas. Ya, mohon maaf, binatang-binatang yang tidak baik yang di dalam Islam aja itu misalnya seperti mohon maaf anjing, babi, pada saat berbicara itu dikeluarkan kata-kata seperti itu, berarti masuknya apa? Fuhus. Sudah bisa dimengerti sampai sini. Dan dua-duanya ini termasuk daripada yang dibenci oleh Allah. Dibenci Allah. Maka jamaah sekalian, belum pernah baca perkataan di dalam beberapa kitab adab ya. Di antara godaan syaitan dan penghiasan syaitan terhadap keburukan, orang itu kalau mengucapkan salah satu atau kedua dari perkara ini, dia akan dibuat oleh syaitan seolah seperti merasa puas dan terkeluarkan unek-uneknya. Bujur ada apa? Orang tuh kadang tuh kalau sampai sambat ini, wah sebenarnya kayak bangga benar, modal kayak keluar semua, puas. Tapi itu adalah salah satu bentuk godaan syaitan. Syaitan menghiasi segala sesuatu yang buruk sehingga ketika keluar ini rasa puas, rasa pelong dada, itu datangnya dari mana? Dari syaitan.
Ya, maka hati-hati kalau ada yang suka berkata-kata kasar, fuhush ataupun juga bada'ah. Sudah bisa dimengerti sampai sini perbedaan antara fuhush dan bada'ah. Intinya ini salah satu indikator lisan seseorang itu buruk dan salah satu indikator bahwa akhlak seseorang itu buruk apabila yang keluar dari lisannya adalah fuhush dan bada'ah. Sudah bisa dimengerti? Baik. Kemudian hadis yang berikutnya. Ini masih berhubungan. Hadis yang berikutnya. Ya, dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisal mu'minu, bukanlah seorang mukmin bitta'an, adalah seorang yang suka mencela, yang suka menuduh-nuduh, walal la'an, dan juga bukanlah di antara tanda seorang mukmin dia suka melaknat." Ya, suka melaknat. Walal fahisha walal badhi, dan juga ya, bukanlah perkataan seorang mukmin ketika dia suka berkata-kata kasar yang melampaui batas dan juga berkata-kata kotor. Baik. Jadi di hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Al-Hakim. Baik. Jadi di dalam hadis yang barusan kita baca ada tambahan lagi dua. Yang pertama adalah ta'an. Jadi ini kita nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3 adalah ta'an. Apa ta'an ini? Ta'an ini adalah suka mencela, ya, atau suka menuduh yang tidak berdasar. Ya, suka mencela orang, suka menuduh orang. Ya. Mencela itu artinya menyebut keburukan, atau bisa jadi kata para ulama menggalari orang dengan galar-galar yang kada bagus, itu termasuk ta'an. Ya, menggalari orang dengan galaran-galaran yang kada bagus. Ya. Yang kada bagus itu jangan dijadikan sebagai galaran orang. Meskipun kadang-kadang bisa jadi nang digalari ini terpaksa menerima. Terpaksa sih menerima. Seberatan orang sakampungan mengiau. Sakampungan orang, jangan jadikan gelar yang buruk bagi sesama saudara muslim kita. Ya. Ada orang bagus-bagus ngarannya, ya. Ngarannya bagus. Disambatnya apa? Buaya. Macam-macam. Ada biawak, ya. Ulun ada berisi kawan ngaran abahnya tuh bagus, ulun lupa siapa gitu nah. Ada syah-syahnya bagus. Galarnya apa? Ya bidawang. Siapa kada kayak apa aja ulun. Artinya subhanallah. Jadi kita jangan sampai ya menjadi seorang yang suka mencela atau ta'an atau suka menuduh ya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Baik, yang berikutnya adalah la'an. La'an ini, la'an artinya adalah suka melaknat. Melaknat. Atau suka menyebut, menyemat kepada orang lain perkataan atau makna yang tidak baik. Contoh seperti ya, nih laknat ini misalnya semoga Allah melaknatmu. Nah, ini kada boleh jamaah sekalian. Ya, artinya mudah di lisannya untuk menyematkan keburukan-keburukan kepada orang lain. Atau contoh misalnya kada pintar, atau misalnya ya dengan kata-kata yang tidak bagus ya. Kada perjekian nih kam. Nah, itu. Jadi seperti itu. Atau misalnya ya apa namanya? Ada orang yang disambati macam-macam jamaah sekalian ya. Ya termasuk diantaranya misalnya hal-hal yang tidak disukai ya, atau yang kaitannya adalah dengan dijauhkan dari kebaikan, entah itu buruk atau dijauhkan dari kebaikan. Dua-duanya itu termasuk daripada la'an.
Ya. Kadang masuk surga ikam, ya. Dan masuk neraka ikam, mudah sekali keluar dari lisannya seperti itu. Kita tidak berbicara dengan orang-orang yang misalnya terzolimi atau orang-orang yang misalnya memang ya dizolimi kemudian dia tidak bisa membalas kecuali hanya dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita tidak berbicara dengan itu. Ya, hanya sedikit saja misalnya masalah lawan orang langsung ya ucapan-ucapan yang kada bagus. Sudah bisa dimengerti sampai sini. Dijauhkan ikam dari rahmat Allah misalnya. Nah, itu ya, termasuk daripada makna suka melaknat. Sedikit-sedikit dia melaknat. Sudah bisa dimengerti. Jadi ulun ulangi sekali lagi. Salah satu indikator akhlak baik itu adalah dilihat dari lisan. Yang kedua tadi apa jemaah sekalian? Membantu atau mempersulit urusan orang lain. Yang ketiga yang kita sebut tadi apa? Bakhil dan dermawan. Itu 3 di antara indikator ya seorang memiliki akhlak baik atau akhlak buruk, bisa dilihat dari 3 perkara tersebut. Dan sekali lagi 3 perkara tersebut adalah yang kata para ulama sebagai ya penentu orang-orang itu mau bergaul dengan kita ataukah tidak. Nah, salah satunya tadi apa? Lisan. Dan lisan itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk itu bagaimana indikasinya? Di antara yang disebutkan di 2 hadis yang kita pelajari tadi ada 4. Yang pertama adalah fush, melampaui batas atau kasar. Yang kedua adalah badza'ah, kotor. Ya, dan ini kepada siapa saja ya. Kadang-kadang bisa jadi kepada teman di kantor bagus, tapi kepada anak dan istri kasar misalnya seperti itu. Apalagi kepada kedua orang tua atau kepada salah satunya. Nah, ini ya jangan sampai terjadi pada diri kita. Kepada atasan, kepada anak buah bagus pepandir, tapi kalau sudah sama istri atau kepada sama suami suka kasar dan suka melampaui batas. Kalau sama orang aja itu termasuk dari akhlak yang buruk, apalagi kepada orang-orang terdekat kita sebagai yang hidup bersama kita. Yang berikutnya adalah badza'ah, yaitu adalah apa tadi kok? Kotor ya. Asal kata-katanya itu emang jelek ya. Ya, bukan hanya sekedar dari melampaui batas, juga kata-katanya itu diucapkan dengan lembut atau dengan berteriak sama, dua-duanya itu kok kotor kata-katanya. Hendak lembut kah ben mengucapkannya, tetap nggak bagus maknanya. Yang ketiga to'an, suka mencela, suka menuduh. Yang keempat adalah la'an, suka apa tadi? Melaknat. Baik. Kemudian yang berikutnya, jam berapa? Berapa menit lagi jam sekarang? Berapa menit? 2. Baik. Kemudian yang berikutnya, ulun lengkapkan satu hadis lagi. Ya, ulun lengkapkan satu hadis lagi. Supaya kita dapat 3 hadis malam ini. Baik. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat. Nah, ini masih berkaitan dengan lisan. La tasubbul amwat, janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah meninggal dunia. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena sesungguhnya mereka ya sudah melakukan dan menerima hasil amalan yang mereka lakukan di dunia. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ternyata di dalam Islam itu kita itu bukan hanya sekedar tidak boleh mencela orang yang masih hidup, tapi juga tidak boleh mencela orang yang sudah meninggal dunia. Ulun lanjutkan dikit ya. Dan bahkan bisa jadi dosa mencela orang yang sudah meninggal dunia itu lebih besar daripada dosa mencela orang yang masih hidup. Ada 2 sebab yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, ya, kenapa kok mencela orang yang sudah meninggal dunia itu dosanya bisa jadi lebih besar daripada yang masih hidup? Yang pertama adalah mencela orang yang sudah meninggal dunia, menyebutkan keburukan-keburukannya, dan kemudian mencelanya itu tidak ada manfaatnya. Karena kalau pian mencela orang yang masih hidup kemudian ternyata betul dia berbuat kesalahan, bisa jadi celaan pian tersebut buat dia untuk pengingat dan menjadikan dia berhenti dari keburukannya. Tapi kalau orang yang sudah meninggal, kada kau lagi hendak dia apa lagi dirubah, orangnya sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah kalau seandainya mencela orang yang hidup dan ternyata itu adalah fitnah, dia masih bisa untuk membantah.
Tapi kalau sudah berkaitan dengan mencela orang yang sudah meninggal dunia, maka mereka tidak bisa lagi membantah dan membersihkan nama mereka. Bisa dimengerti sampai sini? Itulah dua sebab kenapa sampai mencela orang yang sudah meninggal dunia dan sudah dimakamkan lebih besar dosanya daripada mencela orang yang masih hidup. Apa tadi dua sebabnya jemaah sekalian? Yang pertama, kalau orang yang masih hidup mendengar celaan tersebut dan dia benar melakukan kesalahannya, maka bisa jadi itu menjadi cambuk untuk dia dan agar dia berhenti dari kesalahannya. Meskipun kita mencela pun juga salah, tapi bisa jadi ada manfaatnya buat dia. Tapi kalau sudah mencela orang yang sudah meninggal dunia, kada ada manfaatnya lagi. Wah. Kalau mencela orang yang masih hidup, bisa jadi berita dan celaan tersebut tidak benar dan dia bisa membantahnya. Dia bisa klarifikasi. Tapi kalau sudah yang dicela orang yang sudah meninggal dunia, maka tidak bisa dia untuk menjawab tuduhan-tuduhan tersebut, sehingga dosanya lebih besar. Baik, insyaallah nanti akan kita lanjutkan terkait dengan masalah ini. Ada beberapa perincian ya, siapa yang tidak boleh cela, kapan kita boleh menyebutkan keburukan-keburukan dan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia, karena ada bahasannya di kalangan para ulama. Ini yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.